Berapa kali kita harus tenggelam sebelum kita sadar bahwa bencana bukan lagi takdir, tapi akibat. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Nakwa dalam Sorot Sumatera. Siang ini kita akan mengulas tuntas salah satu bencana banjir bandang yang melumpuhkan sebagian besar wilayah Pulau Sumatera. Dan saya Niha, selama 20 menit ke depan kita tidak hanya akan bicara soal angka, tapi juga soal kisah-kisah yang tertelan arus serta analisis mendalam mengapa alam seolah kehilangan kendali. Data terbaru menunjukkan situasi yang sangat memprihatinkan. Kalau kita melihat dari angka, rasanya sulit dipercaya. Laporan dari lapangan menyebutkan korban meninggal dunia telah mencapai 1.140 orang korban jiwa. Betul, tidak hanya itu, ada sekitar 399.000 orang yang kini terpaksa mengungsi karena rumah mereka tidak lagi bisa dihuni. Wilayah seperti Aceh, Tamiang, dan Sibolga menjadi titik-titik yang terdampak paling parah akibat curah hujan yang sangat ekstrim. Mari kita simak laporan dari BBC Indonesia mengenal salah satu sisi paling memilukan, kisah sebuah keluarga yang terjebak di dalam hutan selama berhari-hari demi menghindari terjangan air. Nggak bisa kami keluar, Bupati. Ada sekitar 50 orang kami ini, Bupati. Rosmawati Jaibua masih menunggu kabar keberadaan keluarganya yang videonya sempat viral terjebak di tengah hutan usai banjir bandang dan longsor melanda wilayah Tapanuli Tengah. Melalui sambungan telepon, Rosmawati mengungkapkan bahwa ia terakhir berkomunikasi melalui video call dengan keluarganya pada Selasa 25 November 2025 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat itu ketujuh anggota keluarganya sudah berada di perbukitan dan area hutan dekat Saeli, Desa Hutana Bolon, Kabupaten Tapanuli Tengah. Namun percakapan mereka terganggu karena kondisi hujan, jaringan telepon yang buruk, serta ponsel keluarganya yang mulai rusak terkena air. Tidak lama kemudian sambungan telepon terputus. Sejak saat itu ia tidak bisa lagi menghubungi keluarganya. Rosmawati menambahkan sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat keluarganya kembali mengirim video sambil meminta pertolongan. Ia kemudian membagikan video itu di media sosial hingga akhirnya viral. Ia juga mengingat dengan jelas pesan terakhir dari keluarganya yang meminta tolong karena belum makan dari pagi. Kini Rosmawati hanya bisa berdoa dan berharap bantuan segera datang. Menurut Rosmawati, bukan hanya keluarganya yang terjebak di hutan, tetapi juga bersama puluhan warga lain. Hingga saat ini akses menuju Tapanuli Tengah masih terputus sehingga tim penyelamat belum bisa mencapai lokasi. Sementara di Tapanuli Selatan jumlah jiwa tercatat sudah mencapai belasan orang. Pak Bupati, tolong kami dulu di sini, Pak Bupati. Kami udah di tengah hutan ini, kiri kanan udah longsor, Pak Bupati. Gak ada lagi jalan keluar, Bupati. Kiri kanan udah longsor ini. Gak bisa kami keluar, Pak Bupati. Ada sekitar 50 orang kami ini, Bupati. Sekitar 50 orang kami sini, Bupati. Di tengah hutan, Bupati. Ada lagi jalan keluar. Tolong kasih bantuan dulu, Bupati. Kayak mana bisa kami keluar di sini? Kiri kanan udah hancur ini. Longsor kiri kanan. Di pertengahan ada kami. Kejadian ini membuktikan bahwa peringatan dini terkadang tidak sampai ke pelosok, memaksa warga mengambil keputusan antara hidup dan mati dalam hitungan detik. Sekarang kita memasuki ke pertanyaan besar, mengapa ini terjadi? Apakah ini murni faktor alam? Analisis ilmiah dari pakar Universitas Muhammadiyah Surakarta dan UNESA menunjukkan bahwa ini adalah kombinasi yang mematikan. Di satu sisi, ada faktor alam berupa curah hujan yang dipicu oleh perubahan iklim. Tapi jangan lupa faktor manusianya. Kerusakan daerah aliran sungai atau DAS dan alih fungsi lahan menjadi faktor deterministik yang memperburuk keadaan.
alam sudah punya aturan, tapi kita seringkali melanggarnya. Berapa kali kita harus tenggelam sebelum kita sadar bahwa bencana bukan lagi takdir, tapi akibat. Kita hidup di negeri yang katanya paling subur, paling kaya, paling penuh berkah. Tetapi mengapa negeri yang sama justru berkali-kali menjadi panggung bencana yang seolah datang tanpa peringatan? Padahal peringatannya selalu ada di batang-batang kayu yang hanyut, di bukit-bukit yang gundul, di sungai yang berubah warna. Dan setiap kali korban berjatuhan, kita menggelar doa, mengalirkan bantuan, tapi jarang mengalirkan ingatan. Kita menangis hari ini dan melupakannya esok. Di Sumatera, dalam hitungan hari, banjir bandang dan longsor meluluh lantakan 3 provinsi sekaligus: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini bukan sekadar bencana musiman. Ini adalah puncak dari akumulasi kesalahan manusia yang sudah lama kita abaikan. Dan ketika air bah itu surut, ia tidak hanya menyisakan lumpur. Ia menyisakan sebuah pertanyaan keras. Mengapa kerusakan lingkungan lebih cepat dibiarkan daripada diselamatkan? Tak ada yang mampu menyiapkan kita pada kenyataan yang begitu pahit. Ratusan nyawa melayang, ratusan lainnya hilang tanpa jejak. Ribuan terluka, puluhan ribu mengungsi, dan miliaran nilai ekonomi tersapu begitu saja. Rumah-rumah hanyut, jembatan-jembatan patah, fasilitas pendidikan hancur. Secara nasional, denyut ekonomi ikut tersengal. Sumatera, salah satu nadi industri Indonesia, terhenti seketika. Dan semua ini bukan sekadar angka. Setiap angka menyimpan satu cerita kehilangan. Cerita orang-orang yang tidak pernah meminta menjadi korban. Namun di tengah kabut duka itu, ada cahaya yang tumbuh dari sudut lain negeri. Di Palangkaraya, lebih dari 800 mahasiswa menyalakan 1000 lilin untuk korban Sumatera. Sebuah aksi sederhana tetapi kuat, seolah mereka ingin mengatakan kepada bangsa ini, kalau negara terlambat menangis, kami tidak. Generasi muda itu sadar bahwa apa yang terjadi di Sumatera adalah alarm bagi seluruh Indonesia. Dimanapun hutan dibuka tanpa aturan, disitulah bencana berikutnya sedang menunggu giliran. Tidak berhenti di situ. Kemurkaan akhirnya meledap di ruang rapat parlemen. Kemarahan yang bukan tanpa alasan. Bagaimana tidak? Ketika banjir baru saja memakan korban, ketika keluarga-keluarga masih mencari anak dan saudara mereka, truk-truk pembawa gelondongan kayu justru melintas seperti tidak terjadi apa-apa. Ini bukan ironi, ini adalah bukti keras bahwa alam sudah lama kita peringatkan, tetapi manusia terlalu sibuk menutup telinga. Seruan itu jelas, hentikan seluruh penebangan, legal maupun ilegal. Hentikan kelonggaran izin, evaluasi habis-habisan perusahaan yang menggarap hutan tanpa akal sehat. Karena apa gunanya pembangunan bila yang dibangun adalah bencana? Pemerintah akhirnya menurunkan tim, investigasi dibuka. Asal-usul gelondongan kayu yang terseret banjir mulai ditelusuri. Ada petunjuk kuat, bukan hutan alami yang merontok, tetapi kayu-kayu sisa pembukaan lahan. Ribuan batang kayu itu diseret arus, menghantam rumah, menumpuk di jembatan, merusak apa saja yang dilaluinya. Kementerian terkait mengakui kerusakan di Hulu Das sudah sangat parah. Izin perusahaan yang dianggap lalai akan dicabut. Itu langkah penting. Namun satu pertanyaan tetap menggantung. Mengapa kita selalu menunggu korban sebelum bertindak? Bencana alam bukan hanya persoalan nyawa dan properti. Ia adalah bom waktu ekonomi. Ketika jalan terputus, pabrik berhenti, distribusi lumpuh. Bukan hanya Sumatera yang merasakan perihnya. Seluruh Indonesia merasakan guncangannya. Pertumbuhan melambat, kerugian menumpuk, dan disinilah kita kembali bertanya, berapa harga sebuah pohon ketika ia berdiri? Dan berapa harganya ketika ia tumbang?
Banjir ini bukan tragedi acak. Ia adalah konsekuensi langsung dari keputusan-keputusan yang diambil manusia. Dari izin yang diberikan, dari pohon yang ditebang, dari sungai yang dipersempit, dari hulu yang dibiarkan gundul. Alam tidak pernah membalas dendam. Ia hanya mengembalikan apa yang kita berikan. Dan yang lebih menyakitkan adalah kita tahu penyebabnya, tapi berpura-pura lupa. Sumatera memberi kita luka yang dalam, tetapi juga pelajaran yang keras. Bencana tidak datang dari langit, ia datang dari kelalaian kita sendiri. Jika kita tidak mau mengubah cara melihat alam, alam akan terus memaksa kita belajar dengan harga yang lebih mahal, lebih pahit, dan lebih menyakitkan. Bukan hari ini kita diuji oleh bencana, tetapi hari esok ketika kita memutuskan apakah kita akan mengingat atau kembali melupakan. Seringkali orang bertanya, kenapa ilmuwan tidak bisa memprediksi banjir ini dengan kepastian 100%? Nah, disinilah letak poin pentingnya. Dunia ini tidak hitam putih atau monokrom, lihat. Ilmu pengetahuan berada di wilayah abu-abu secara filosofis. Ilmu itu berdiri di atas 3 pilar. Pertama, asumsi dasar. Kita percaya alam punya aturan. Kita bisa meneliti banjir karena kita percaya air mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Kalau aturan ini acak-acakan atau tidak beraturan, hari ini memuai, besok menyusut, ilmu tidak akan pernah lahir. Tapi ilmu juga punya penolakan terhadap kemutlakan, kan? Tepat. Ilmu tidak berani bilang pasti 100%, seperti doktrin agama. Otak manusia terbatas. Kita tidak bisa mengecek setiap rintik hujan dari awal zaman sampai kiamat. Jadi, ilmu itu sama dengan probabilitas. Betul. Ilmu menggunakan angka peluang seperti jago tembak yang menang atas petani. Itu bukan karena sihir, tapi secara statistik, peluang menangnya 30/1. Prediksi banjir Sumatera kemarin pun berdasarkan probabilitas data yang ada. Berarti kesimpulannya, ilmu pengetahuan sudah sebuah kompromi. Ia tidak selalu kaku dengan hukum Tuhan, tapi dia juga tidak
selonggar perasaan manusia. Ia adalah perkiraan yang paling mendekati kebenaran berdasarkan data yang kita miliki saat ini. Kita telah berada di penghujung materi. Dari banjir Sumatera, kita belajar bahwa meski ilmu punya keterbatasan dalam memprediksi, data yang ada seharusnya cukup untuk membuat kita lebih waspada dan menghormati aturan alam. 1.140 korban jiwa bukan sekedar statistik, melainkan alarm bagi kita semua untuk berhenti merusak keseimbangan yang sudah ada. Demikian Sorot Sumatera siang ini. Saya Nahwa dan saya Niha. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.